ke Maghrib, ke Aljazair, membaca dengan qiraah Hafs an Asim, maka mungkin dia akan mengatakan, salah ini bacaannya. Karena yang dia hafal dan yang dia pelajari qiraah Wars an Nafi'. Seperti itu. Maka pengetahuan kita membaca qiraat di sini tidak saling menyalahkan, tetapi kembali kepada ilmu yang ada. Maka ini keutamaannya, sehingga orang Indonesia membaca qiraah Hafs, dia kebetulan jadi imam, suaranya bagus, kemudian diprotes oleh orang-orang Maghrib. Ini bacaan apa? Misalnya dia baca tadi wadduha walaili idza saja. Ini bagi mereka aneh. Mereka membacanya wadduha walaili idza saja. Maka dibaca wadduha walaili idza saja, aneh. Sama seperti anehnya orang-orang Indonesia mendengar qiraah Al-Kisai wadduhe atau qiraah Wars wadduhe. Maka ini gambarannya. Maka selesai dari permasalahan qiraah yang berbeda tadi, maka al-muadzin yu'adzin. Barakallahu fikum. Bismillah. Selesai dari pembahasan tajwid dan juga ikhtilaf al-qiraah dari 5 al-qurra terbagi menjadi 3 madhab. Dan sekarang berpaling kita kepada tatbiq ilmi nahwi dari pelajaran yang telah kita pelajari di Mutammimah dan juga di Al-Ajrumiyah. Maka wa wajadaka ailan fa'agna, i'rabnya waw di sini yang pertama waw harfu atf. Maka jumlah ini kalau dia harfu atf kembali kepada yang sebelumnya. Maka wawajadaka ailan fa'agna kembali kepada ayat wawajadaka dolan fahada. Wawajadaka ailan fa'agna, maka waw di sini bagusnya adalah waw atf. Lebih baik daripada waw istinafiyah karena di sini mengikuti jumlah yang sebelumnya. Wawajadaka dolan fahada. Maka kamu dalam keadaan kesesatan, kemudian Allah memberikan bimbingan dengan menjadi Rasul, diturunkan Al-Quran kepadanya, kepada Nabi Muhammad dan sunnah-sunnah. Maka dari zaman jahiliyah menjadi zaman keislaman. Wawajadaka dhalan fahada, didapati dalam keadaan ketidaktahuan menjadi tahu. Dan juga wawajadaka ailan fa'agna, didapati dalam keadaan kefakiran maka Allah memberikan kekayaan kepada Nabi Muhammad. Maka waw di sini waw atifah ini lebih baik, dan waw di sini karena harf maka hanya disebutkan mabni alal fathah, habis perkara. Kenapa? Karena la mahalalahu minal i'rab, tidak ada tempat untuk i'rab. Wa yang kedua wajada, maka waw di sini waw asliyah dari fi'il madhi. Maka wajada fi'lun madhi mabni alal fath, wajada, dan fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Wa wajada, maka dia Allah mendapatkan wajadaka al-kaf dhamir muttasil mabni alal fath fi mahali nasab apa maf'ulun bih, karena telah ada wajada fi'il wa fa'il maka dhamir kaf fi mahali nasab maf'ulun bih. Wa wajadaka, lalu ailan mansub di sini apa jabatannya? Maf'ulun bih tsani seperti jumlah yang sebelumnya. Wa wajadaka dhalan, maka wa wajadaka fi'il wa fa'il wa maf'ulun bih, dolan maf'ul tsani. Begitupun wawajadaka ailan, maka ailan maf'ul bih tsani wa alamatu nasbihnya fathah adz-dzahirah. Maka di sini lebih baik wawunya wawu atifah bukan istinafiyah. Bisa kita katakan wa wajadaka ailan, maka wawu atifah dan jumlah
fi'il wa fa'il wa maf'ulun bi ma'tufun ala jumlah wa wajadaka dhalan. Maka ini makna dari wawu atifah, jumlah wa wajadaka ailan, ma'tuf kepada jumlah wa wajadaka dhalan. Dan begitu pun fa'agna. Fa di sini harfu ataf. Sama seperti yang sebelumnya fahada, maka di sini fa'agna. Maka fa i'rabnya harfu ataf mabni 'alal fath. Agna fi'lun madhi mabni 'alal fath al-muqaddarah. Kenapa agna muqaddarah? Karena di sini alifnya layyinah, dan alamat dari alif yang layyinah adalah dia dalam keadaan sukun sebelumnya fathah. Agna nanya fathah dan dianya sukun, maka alif layyinah. Fa'agna. Maka ini qiraah Hafs fa'agna. Qiraah Wars fa'agna. Qiraah Al-Kisai fa'agne. Fa'agna. Maka agna fi'lun madhi mabni 'alal fathah al-muqaddarah. Fathahnya muqaddarah, mana amin duhuriha at-ta'addur. Baqiya ainal fa'il fa'agna, dhamir mustatir takdiruhu huwa. Fa'agna, maka dia menjadi kaya. Maka ini dari i'rab, dan di sini dari i'rab kita bisa memberikan arti yang baik dan benar, seperti di ayat keseluruhan di mana fa'agna ataupun wawajadaka ailan, fa'agna dia maktuf kepada wawajadaka dhalan fahada. Maka kita artikan wawajadaka dhalan fahada wawajadaka ailan fa'agna. Maka kamu didapati atau Allah mendapatkan kamu dulu dalam keadaan kesesatan di zaman jahiliyah, kemudian Allah fahada, memberikan hidayah. Bahkan tidak cukup hidayah hanya sekedar seorang muslim, tapi Rasulullah. Maka ini dari keutamaan Nabi Muhammad. Dan yang kedua, wawajadaka ailan, dan didapati ataupun Allah mendapatkan Nabi Muhammad dalam keadaan ailan, kemiskinan. Fa'agna, kemudian dikayakan oleh Allah. Maka Nabi Muhammad yang di dalam hadis-hadis terdahulu zuhud, maknanya zuhud bukan dia lari dari dunia. Dia mengambil dunia namun mengambil yang primer saja. Maka ini makna zuhud. Maknanya bukan dia mencari kehidupan dunia sampai meninggalkan kewajiban. Nah, ini yang namanya orang yang memburu dunia, pemburu dolar. Adapun orang-orang yang zuhud, dia berjualan, mencari maisha. Anak istri saya mau dikasih makan apa kalau saya tidak berjualan? Namun i'timad al-qalb tidak kepada dunia. Dia hanya sekedar berusaha. Pergi pagi, pulang sebelum duhur. Kenapa? Salat duhur. Kalau bisa ada waktu belajar, ada pelajaran sebelum duhur ataupun ba'da duhur atau ba'dal asar, selesai bisnisnya sebelum itu, nikmat. Maka Allah akan memudahkan. Dimudahkan dia hanya berjualan dari pagi jam 7, mulai dari orang keluar sarapan pagi sampai jam 10. Setelah itu selesai, mendapatkan laba 500, 600, 1 juta, alhamdulillah sehari. Alhamdulillah, semoga seperti itu kita semua. Sehari 1 juta. Maka dia pulang jam 10, jam 11, bertemu dengan istrinya, anak-anaknya, bisa sholat duhur, bisa sholat asar, bisa belajar, nikmat. Maka di sini makna zuhud bukan maknanya dia menjauhi dunia seperti Siddhartha Buddha Gautama, menggunakan pakaian yang seperti umroh, kemudian membotaki rambutnya karena kalau tidak botak butuh kepada sampo, butuh kepada bris. Kalau tidak nanti banyak kutu, makanya digundul. Alhasil menjauhi dunia.
Lalu kalau menjauhi dunia gimana? Keluar dari istananya, bertapa topo broto. Menjauhi dunia seperti itu. Tidak, Nabi Muhammad orang yang paling zuhud. Seperti kami sebutkan di hadis Aisyah muttafaqun alaih, meninggal dan baju kevlarnya, baju besinya digadaikan, belum ditebus di orang Yahud untuk hanya sekedar 1 sok atau 2 sok dari tepung yang dia butuhkan. Belum ditebus dan Nabi meninggal. Lihat bagaimana zuhudnya. Dan di hadis Jabir disebutkan, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Apa? Aku dibukakan oleh Allah mafatih ad-dunya, dari kunci-kunci harta-harta dunia. Namun Nabi tidak mengambilnya. Maka dia cukup dengan keadaan zuhud. Namun makna zuhud sesuai dengan ayat walatan sanasibaka minad dunya, jangan kamu lupa bagian kamu dari dunia. Maka orang yang zuhud maknanya dia melaksanakan bisnis dan dia menikah 2, 3, 4, itu zuhud. Jangan dipikir orang yang zuhud hanya 1 saja. Aku zuhud, kenapa 1 saja cukup? Bukan kayak permen lollipop diemut terus habis? Maka nggak habis-habis. Bahkan bertahun-tahun malah bertambah jadi beranak. Maka aku zuhud, istrinya cukup 1, bukan zuhud. Maknanya seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW dulu miskin. Di dalam ayat ini fa'agna, kemudian diberikan oleh Allah. Dan Nabi maknanya di sini bukan dijadikan kaya raya miliarder sehingga lupa daratan dari dunia, ataupun bagaikan king of the king, best of the best, raja di raja seperti Firaun yang sombong dan mempunyai kekuatan dan kepemimpinan politik dan harta dan tahta. Maka tidak seperti itu Nabi Muhammad. Dibukakan oleh Allah apa ala kadarnya, untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, dan rumahnya pun sederhana. Maka ini cukup. Itulah kezuhudan Nabi, bukan maknanya meninggalkan dunia. Maka disebutkan di dalam ayat ini seperti kami sebutkan di dalam ayat yang sebelumnya, wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Sebelumnya apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Maka 3 ayat ini, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka ailan fa'agna, disebutkan oleh para mufassirun. 3 ayat ini Allah sebutkan kenikmatan kepada Nabi Muhammad, bahwa Allah telah menolongnya dan mengangkat kedudukannya di dunia. Alam tajid kayatiman fa'awa, maka dulu kamu dalam keadaan yatim, telah kita bahas di pelajaran asr. Kemudian berpindah dari kafil ke kafil yang lain. Maka dia dalam keadaan yatim ditinggal bapaknya Abdullah dalam kandungan yang rajih, karena ada ikhtilaf. Katanya di saat melahirkan meninggal bapaknya, namun yang rajih masih di dalam kandungan. Maka dia dalam keadaan yatim keluar sampai 6 tahun tidak melihat bapaknya. Siapa? Bapaknya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim dari bapak. Setelah menjelang 6 tahun meninggal ibunya dalam keadaan safar. Maka meninggal ibunya, jadilah dia yatim piatu. Kemudian berpindah dari tadi tangan ibunya yang menjadi kafil ataupun yang mengayominya, berpindah kepada jidduh Abdul Muttalib. Bapaknya Abdullah, bapaknya Abu Talib, bapaknya Hamzah, bapaknya Abbas, dari paman-paman Nabi. Maka kakeknya memegang Nabi Muhammad. Hanya sekedar 2 tahun saja meninggal kakeknya karena memang sudah tua. Berpindah lagi Nabi Muhammad dari rumah ke rumah. Subhanallah. Dari orang yang mengasihaninya berbeda. Meninggal tanpa bapak ibunya, dibimbing dengan ibunya sampai 6 tahun. Setelah 6 tahun meninggal dibimbing oleh kakek. Maka bagaimana bimbingan ibu dengan bimbingan kakek?
yang sudah tua dan banyak kakek